Halo semuanya, balik lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Seperti yang banyak kalian tahu ya, kalau untuk urusan travel speaker, saya selalu penyuka tipe Bluetooth speaker yang punya ukuran sekecil mungkin, sekompak mungkin, tapi menyimpan power dan quality yang semaksimal mungkin. Itulah kenapa speaker-speaker yang sering saya bawa di tas saya lebih banyak yang model kayak 3-bit Stompbox Micro misalkan, atau maksimal se-JBL Flip 6 atau Eagle Active 2 Pro gitu-gitu. Kalau lebih gede dari speaker-speaker yang saya sebutin barusan, biasanya jarang banget saya bawa keluar rumah teman-teman. Dan sekitar 2 minggu lalu, PT Global Excelindo Mandiri selaku distributor resmi dari produk-produk 3-bit di Indonesia nawarin saya untuk kasih pinjam salah satu Bluetooth speaker mereka, yakni 3-bit X Sound Go, yang mereka jual lengkap dengan garansi resmi 1 tahun. Akhirnya ya, kita dapetin distributor resmi dari produk-produk 3-bit di Indonesia. Udah lama banget ini, dinanti-nanti. Untuk 3-bit X Sound Go sendiri diklaim punya rate power maksimum di 16 watt, mirip seperti Anker Soundcore 3 dan lebih gede dari 3-bit X Sound Surf yang cuma 10 watt yang pernah saya review sekitar 2 tahun lalu. Tapi sekarang di Indonesia X Sound Go hadir secara resmi dan kalian bisa dapetin speaker ini di berbagai marketplace di harga yang lebih terjangkau daripada pendahulu-pendahulunya yang saya sebutin tadi, seperti X Sound Surf tadi. Ini bisa kalian dapetin di harga kurang lebih Rp560.000, menempatkan speaker satu ini di kelas harga yang sama dengan Eagle Active 2 Pro dan bahkan Eagle Thera 3 Mini. Tapi Thera 3 Mini lebih murah sih. Untuk link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi di bawah video. Kalian bisa cek sendiri teman-teman, update harga terbarunya. Sekarang langsung kita bahas dari bentukannya dulu. Speaker ini termasuk small size, bahkan very small size Bluetooth speaker. Meskipun punya rate power maksimal 16 watt, bentukannya ini masih lebih kecil dari JBL Flip, Eagle Active 2 Pro, bahkan Active 2 aja masih berasa lebih besar. Jadi ini bener-bener compact, dan secara size saya suka banget. Secara bahasa desainnya sendiri, speaker ini khas 3-bit banget lah. Ini mirip seperti 3-bit Max Sound Plus, cuma dibuat versi lebih kecilnya aja. Ada logo 3-bit di tengah grill speaker yang terbuat dari metal sepenuhnya di sini. Di dalam grillnya sendiri, speaker ini sudah dilengkapi 2 full range stereo drivers, masing-masing dengan power maksimum 8 watt, dengan passive radiator di bagian tengah. Sedangkan sekeliling bodinya dilapisin sama matte silikon, meskipun teksturnya bukan silikon yang premium banget jujur aja. Tapi paling enggak di sini masih lebih berasa premium bila dibandingin sama Eagle Active 2 Pro misalkan, yang masih ada sisi-sisi plastiknya. Sejauh ini secara build quality, 3-bit X Sound Go ini terlihat cukup meyakinkan. Di bawah ada 4 kaki-kaki kecil, sedangkan di atas ada berbagai tombol yang fungsinya saya tampilin di layar. Dan yang saya suka dari tombol-tombolnya di sini ada tekstur timbulnya ya. Jadi cukup saya raba pun tanpa harus ngelihat, saya bisa ngira-ngira saya lagi mencet tombol apa saat ini. Untuk suara power on off-nya ini khas 3-bit banget, kayak gini. Sama ya, seperti katakanlah 3-bit Stompbox Micro 2 ini. Kayak gini juga. Lalu kalau kalian lihat di bagian belakang samping sini ada celah untuk kalian masukin tali strap yang disediakan di box pembeliannya. Dan di balik speakernya kalau kalian buka water resistant flap di sini, kalian bisa tengok ada jack 3,5 mm dan port USB-C tersimpan di dalamnya. Ya, sudah upgrade ya dari X Sound Go edisi awal yang masih pakai micro USB. Speaker ini juga sudah water resistant IPX7 yang berarti sudah aman untuk kalian celup-celupin ke air sekalipun. Waktu saya tes, ternyata speaker ini juga mengapung, yang mana ini memberikan rasa aman tersendiri. Ketahanan baterai 16,28 watt-hours-nya di sini diklaim 3-bit bisa kasih playtime music untuk speaker ini selama 24 jam non-stop. Tapi saya nggak tahu itu di volume berapa persen teman-teman. Ketika saya tes seperti biasa di volume 50%, 3-bit X Sound Go unit saya ini bisa bertahan mainin musik selama 20 jam 27 menit. Meskipun belum sampai klaimnya, tapi ini cukup menjanjikan. Apalagi untuk Bluetooth speaker dengan ukuran compact seperti ini. Bluetooth-nya juga sudah pakai versi 5.0, udah upgrade dari versi 4.2 di X Sound Go versi lama. Dan waktu saya
ngetes jangkauan maksimum dari sinyal Bluetooth-nya di tempat terbuka, saya dapat hasil 40 meter. Next, apakah berasa delay ketika dipakai buat nonton YouTube atau Netflix? Di pemakaian saya, yes, berasa sedikit delay di YouTube terutama teman-teman. Di Netflix saya rasa cukup aman-aman aja, tapi di YouTube entah di Android atau di iPad saya nyadar ada delay itu cukup noticeable. Dan sebagai speaker entry levelnya Tribit, Xsound Go belum disupport sama aplikasinya Tribit teman-teman, jadi kalian gak akan dapetin upgrade firmware atau EQ preset. Apa yang kalian terima ya udah gini doang sampai speakernya mati suatu saat nanti. Lalu nggak ada fitur multi device connection, cuma bisa connect ke satu perangkat aja di saat bersamaan. Kalau gitu sekarang teman-teman kita langsung aja tes mikrofon dari speaker satu ini, karena speaker ini sudah dilengkapi dengan mikrofon yang bisa kalian pakai untuk menerima call. Dan nanti akan kita langsung sambung ke audio sampel teman-teman, sebelum akhirnya nanti kita akan bahas audio dari speaker satu ini. Yuk. Oke, cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di Tribit Xsound Go Upgraded. Bagaimana menurut kalian call quality dari Tribit Xsound Go Upgraded ini ketika dipakai sebagai speakerphone? Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Saat ini saya berada di jarak sekitar 1 meter di depan speaker di kondisi indoor. Oke, sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Boy, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote upon me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently, yeah. But something went wrong, the signals got crossed, and now we're on completely different pages. Let's go where we were, where no one gets hurt. Baby, keep it right there, don't you stress the flow. You're trying to pick the pace up, we should take it slow. Baby, keep your focus, don't you make me change my mind. If you love me, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you, baby, don't you switch up the vibe. Will you take me on a trip? Always up and down and back and forth in merry-go-round. Did you pack the flashlight, the blanket, and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came. For a while I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how I played for you? I was crappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left, get in trouble again. That stuff got nothing on you. That was brand new, still it's got nothing on you tonight. Hey, Miss Magical, what you up to? Can I have a minute of your time? You want me to my heel and forget you? All I know, it can't be done. I'm only asking once, would you let me take a minute of your time? You might just be surprised at where it gets you. All I know, I'm ready for the ride. Or you don't care if you hurt me. Leave me on for fun. Not for once, I'm telling you. Don't keep this up. You lose someone who really loves you. Nothing he can bother you. Did you pack the flashlight, the blanket, and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came. For a while I thought you might be bailing.
Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how I played for you? I was crappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who never get in trouble again. That stuff got nothing on you. That was brand new. Still, it's got nothing on you tonight. I don't need to go over old and useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who never get in trouble again. That stuff got nothing on you. That was brand new. Still, it's got nothing on you tonight. Oke, sekarang untuk audionya. Tribute X Sound Go ini melihat bentukannya yang cukup kecil, surprisingly bisa ngasih volume yang cukup kenceng untuk ukurannya. Terutama untuk pemakaian di indoor, di volume sedang gitu, speaker ini udah mantep banget. Di ruangan saya misalkan, yang berukuran sekitar 20-an meter persegi ini, saya cuma pakai speaker ini di volume 50-60%. 60% lah teman-teman kurang lebih. Itu udah cukup banget. Dan sebagai perbandingan, di volume 50%, Tribute X Sound Go ini masih sedikit lebih kenceng daripada volume 50% juga di TeraTri Mini. Yang meskipun sama-sama 16 watt, tapi Eagle TeraTri Mini ini punya body yang lebih tebel di sini. Sedangkan untuk pemakaian di volume rendah, di volume 30% ke bawah gitu teman-teman, saya ngerasa speaker ini juga kurang kasih kompensasi bass gitu. Nggak ada dynamic adjustment di speaker ini. Jadi kalau di volume rendah, kalian bakal dengerin cuma frekuensi mid sama treble-nya aja. Bassnya kayak hilang gitu. So, X Sound Go ini saya nggak rekomenin untuk dipakai di volume yang sangat rendah. Saya lebih rekomenin speaker ini untuk dipakai di volume 40% ke atas. Tapi untungnya di sini, untuk kualitas mid-range dan treble-nya, saya rasa masih cukup konsisten secara quality atau karakternya sampai volume maksimal sekalipun, tanpa ada kesan sember atau pecah di unit saya ini. Nah, untuk karakter audionya sendiri sekarang, Tribute X Sound Go ini menurut saya masih termasuk tipe netral dengan timbre audio yang cukup kering bisa dibilang ya. Untung bassnya di sini cukup gede, terutama di pemakaian volume sedang teman-teman. Bassnya masih bisa bulat, berisi gitu ya, deep, berbobot, terutama untuk speaker ukuran segini. Dan bassnya di sini bisa bantu kasih kesan fun di audionya dan nyelamatin audionya supaya nggak terlalu analytical presentasinya. Terutama karena mid-range dan treble-nya yang di sini timbre-nya ini kering. Mid-range-nya di sini seperti presentasi vokal dan instrumen-instrumen di daerah mid-range meskipun kering, tapi masih termasuk netral dan punya macro detail yang cukup oke. Dan jelas tipikal mid-range-nya di sini bukan yang tipe warm, lush, organic gitu. No, kalian harus cari speaker-speaker lain seperti Anker Soundcore Boost atau mungkin Irfan U-Boom L kalau kalian suka mid-range yang lebih tebel. Kalau kalian suka presentasi vokal yang tebel dan warm, speaker ini kurang recommended. Sedangkan treble-nya di sini cukup keluar, sparkle, tapi teksturnya lagi-lagi termasuk kering dan di pendengaran saya masih ada kesan rough gitu. Bukan kasar yang semata-mata nusuk ya, tapi saya rasa ini kasarnya kayak kurang refine, kasar secara teksturnya. Seperti ada di region berapa hertz dari treble-nya ini yang terlalu dominan, entah itu di treble bawah atau treble bagian tengah teman-teman. Yang jelas bukan treble bagian atas. Dan karena persepsi treble yang agak terlalu dominan ada peak-nya di sini itu, nggak tahu di region treble bawah atau treble tengah, peak-nya ini tadi cukup mengganggu persepsi treble bagian atas. Sehingga di persepsi telinga saya, ini kedengaran seperti treble-nya ini kurang lepas, kurang extend. Karena bagian upper treble-nya ini kurang kedengeran aja. Kalau kita bandingin sama Eagle TeraTri Mini, TeraTri Mini punya audio lebih relax, agak lebih warm dibandingkan X Sound Go yang audionya lebih bisa dibilang lebih analytical dan kering. Kalau soal bass, di volume sedang di indoor, di volume 50 atau 60% gitu, ketika saya amatin baik-baik bass dari dua speaker ini, saya masih merasa bassnya Tribute X Sound Go masih berasa lebih tebal, juga punya extension yang lebih baik, lebih deep, lebih berbobot juga.
daripada bassnya Eagle Terra 3 Mini yang di sini terdengar kurang deep dan lebih ada kesan madinya juga. Untuk urusan treble, Terra 3 Mini terdengar lebih rileks daripada Xsound Go, tapi keunggulan 3-bit Xsound Go lainnya menurut saya ada di mid range-nya yang lebih detail, lebih terdefinisi daripada di Eagle Terra 3 Mini. Warna vokal penyanyi juga berasa lebih keluar di 3-bit Xsound Go daripada di Terra 3 Mini. So kalau coba saya simpulkan secara genre di pemakaian indoor di volume sedang, buat lagu pop, lagu lo-fi beats, lagu-lagu santai gitu, mungkin saya bakal lebih suka dengerinnya di Eagle Terra 3 Mini. Tapi buat lagu-lagu jazz, akustik, atau lagu-lagu, atau ketika saya pingin presentasi audio yang lebih detail, yang lebih analytical gitu, saya bakal pilih Xsound Go daripada Eagle Terra 3 Mini. Nah sekarang, begitu dipasang di volume dekat maksimal atau di pemakaian outdoor, Terra 3 Mini menurut saya masih menang dibandingin Xsound Go dengan audio yang lebih open, lebih luas, lebih stabil dari berbagai posisi off axis berkat 360 degree audionya di sini. Tapi ada catatan teman-teman, kalau Eagle Terra 3 Mini yang saya pakai di comparison kali ini adalah versi basicnya. Saya nggak pernah beli atau bahkan nyobain yang versi 3 EQ-nya yang baru ini. So gitu comparisonnya kalau dibandingin sama Terra 3 Mini yang versi basic, versi OG. Jadi kesimpulannya, 3-bit Xsound Go masih bisa saya rekomendasikan, tapi hanya untuk orang-orang tertentu aja. Untuk mereka yang mendingin Bluetooth speaker dengan ukuran sangat-sangat compact, tapi masih punya audio yang cukup powerful buat ukurannya. 3-bit Xsound Go kandidat yang kuat. Buat orang-orang yang ngerasa Eagle Active 2 Pro atau Terra 3 Mini udah terlalu gede, 3-bit Xsound Go ini bisa dipertimbangkan secara desainnya, secara ukurannya. Dan kalau kalian suka presentasi audio yang lebih ke arah kering, analytical gitu, dengan macro detail terutama di vokal yang cukup oke, meskipun nggak wow banget ya, tapi at least di sini lebih oke, lebih detail daripada Eagle Terra 3 Mini, maka 3-bit Xsound Go ini bisa saya rekomendasikan untuk case-case ini. Tapi kalau kalian nggak masalahin ukuran yang agak lebih gede, dan apalagi ketika dipakai buat outdoor, kalian butuh loudness lebih, baik Terra 3 Mini maupun Active 2 Pro bisa kasih performa off-axis listening yang lebih baik daripada Xsound Go. So, itu dulu aja teman-teman video review kali ini. Semoga membantu jadi pertimbangan buat kalian, khususnya buat kalian yang sedang mempertimbangkan untuk cari speaker ukuran compact seperti 3-bit Xsound Go ini. Kalau gitu kita ketemu di video berikutnya teman-teman. See you. Bye guys.